Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, video ini ditujukan untuk ujian akhir semester Service Excellent. Perkenalkan, saya Clara Novitasari dari jurusan Perbankan Syariah kelas F IAIN Kediri. Baiklah, review jurnal kali ini berisi identitas jurnal, kemudian yang kedua adalah isi jurnal, selanjutnya kesimpulan, kelemahan dan kelebihan jurnal, dan yang terakhir adalah keterkaitan jurnal. Baik, identitas jurnal. Yang pertama adalah judul jurnal itu sendiri, yaitu Strategi Pelayanan dengan Konsep Service Excellent. Kemudian pengarangnya adalah Nurlia. Ini termasuk ke dalam Meraja Jurnal dengan vol 1 nomor 2 Juni 2018. Selanjutnya kita masuk ke isi jurnal. Yang pertama adalah konsep pelayanan prima, kemudian standar pelayanan prima, jenis-jenis pelayanan, kemudian selanjutnya adalah pentingnya pelayanan prima, tujuan dan manfaat pelayanan prima, dan yang terakhir adalah strategi pelayanan prima. Konsep pelayanan prima yaitu yang pertama adalah kemampuan atau ability, yaitu kemampuan tertentu yang meliputi kemampuan kerja di bidang kerja yang ditekuni dan nantinya dibutuhkan untuk menunjang program layanan prima. Kemudian yang kedua adalah sikap atau attitude. Sikap yang diharapkan tertanam pada diri karyawan, yaitu sikap yang baik, ramah, penuh simpatik, dan mempunyai rasa yang tinggi terhadap perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah penampilan atau appearance, yaitu penampilan fisik maupun non-fisik yang merefleksikan kredibilitas kepada pelanggan. Kemudian yang keempat adalah perhatian atau attention. Ini kepedulian penuh terhadap pelanggan yang berkaitan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan maupun memahami saran dan kritiknya. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab atau accountability, yaitu sikap tanggung jawab kepada pelanggan sebagai bentuk kepedulian untuk meminimalkan ketidakpuasan pelanggan itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah standar pelayanan. Apa sih standar pelayanan? Standar pelayanan itu merupakan ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik. Standar layanan mengandung baku mutu pelayanan. Pengertian mutu itu sendiri adalah kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya. Kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis pelayanan. Yang pertama adalah core service, adalah pelayanan merupakan produk utama dari suatu organisasi atau perusahaan. Misalnya, hotel atau perusahaan itu sendiri yang menawarkan jasa sebagai produknya. Kemudian yang kedua adalah facilitating service, yaitu fasilitas layanan tambahan kepada pelanggan. Misalnya, fasilitas check-in dalam penerbangan. Supporting service, yaitu pelayanan yang dimaksud di sini untuk meningkatkan kualitas pelayanan atau untuk membedakannya dari pesaing. Kemudian selanjutnya adalah pentingnya pelayanan prima. Yang pertama adalah pelayanan prima bagi pelanggan internal. Pelanggan internal adalah orang-orang yang terlibat dalam proses produksi barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Dan keberhasilan pembudayaan pelayanan prima di lingkungan internal ini akan menjadikan tonggak dalam mewujudkan pelayanan prima di lingkungan eksternal nantinya. Kemudian yang kedua adalah pelayanan prima bagi pelanggan eksternal. Kebutuhan dan keinginan pelanggan merupakan peluang besar bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan melalui penjualan barang atau jasa yang ditawarkan. Memberikan pelayanan prima kepada pelanggan eksternal diharapkan nantinya dapat meningkatkan loyalitas kepada perusahaan itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah tujuan dan manfaat pelayanan prima. Tujuannya di sini adalah memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan atau masyarakat, serta memberikan fokus pelayanan kepada pelanggan. Kemudian untuk manfaatnya ini sendiri adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat sebagai pelanggan dan sebagai acuan pengembangan penyusunan standar pelayanan.
Kemudian isi materi yang terakhir adalah strategi pelayanan prima. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai problematika dan strategi layanannya sendiri ya. Yang pertama adalah mengidentifikasi 4 karakteristik yang membedakan dari barang dan perlu beberapa strategi dalam menghadapinya. 4 karakteristik tersebut adalah yang pertama adalah tidak terwujud, kemudian selanjutnya adalah heterogenitas, kemudian yang ketiga adalah keterkaitan, dan yang keempat adalah tidak tahan lama. Kemudian yang kedua adalah intensitas persaingan berskala global menuntut pergeseran dasar dalam dunia bisnis. Misi dasar suatu bisnis tidak lagi berupa laba, melainkan penciptaan dan penambahan nilai bagi pelanggan. Kemudian yang ketiga adalah prinsip pelayanan unggul dan kepuasan pelanggan. Di sini ada 3 kunci pelayanan unggul ya. Yang pertama adalah kemampuan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kemudian selanjutnya adalah mengembangkan database yang lebih akurat. Kemudian yang terakhir adalah pemanfaatan informasi-informasi yang diperoleh dari riset pasar dalam suatu kerangka strategik. Kemudian yang keempat adalah ada komunikasi verbal dan pelanggan. Di sini dijabarkan lagi menjadi 4 ya. Yang pertama adalah prinsip mendengarkan pelanggan, kemudian prinsip mengatakan apa yang diinginkan, kemudian yang ketiga adalah prinsip menggunakan tata bahasa yang tepat, dan yang terakhir adalah prinsip bertanya benar dan menjawab dengan benar. Itu tadi penjelasan mengenai problematika dan strategi layanan. Kemudian saya akan beralih ke perilaku yang mencerminkan pelayanan prima. Ini masih satu materi dengan strategi pelayanan prima ya. Yang pertama kita akan mengetahui visinya. Di sini visi ini digunakan untuk menggambarkan masa depan apa yang akan dicapai oleh perusahaan atau suatu organisasi itu ya. Kemudian yang kedua adalah visi. Dan yang terakhir adalah mencapai sasaran itu sendiri. Baik, itu tadi isi jurnal. Saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Yang pada intinya, menurut survei yang dilakukan, orang-orang menyatakan bahwa memperoleh kepuasan dan pengorbanan yang sebanding merupakan hal yang diharapkan dari para pelanggan. Perusahaan atau organisasi itu sendiri memberikan layanan kepada pelanggan internal, yaitu para pegawainya. Kemudian para pelanggan internal memberikan pelayanan kepada pelanggan eksternal melalui barang atau jasa yang diproduksinya. Untuk itu perusahaan atau organisasi perlu memahami dulu harapan apa yang diinginkan oleh pelanggannya, baru nanti mendapatkan tunjangan untuk memenuhi harapan para pelanggan eksternal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihannya di sini adalah dalam abstraknya penulis menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Di sini untuk menunjang jurnal menjadi jurnal internasional. Kemudian yang kedua adalah isi pembahasan jurnal ini sangat jelas dan penggunaan bahasa yang mudah dipahami. Untuk kekurangannya di sini, abstrak yang ditulis itu belum cukup menyeluruh, belum cukup menjelaskan isi dari jurnal tersebut. Kemudian yang terakhir adalah keterkaitan jurnal sendiri. Di sini saya memilih makalah dari kelompok 4 yang berjudul Membangun Strategi Pelayanan Prima. Dan di sini kaitannya dengan makalah tersebut mempunyai keterkaitan dalam pembahasannya ya, mengenai strategi apa yang digunakan untuk membangun pelayanan prima itu sendiri. Sekian itu tadi pemaparan mengenai materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.